Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai meninggalkan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, sebelum menjadi muslim yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba 'alal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu ada tiga macam. Manusia yang mengaku muslim ada tiga jenis, ada tiga macamnya. Kemudian kami menjadikan Al-Quran sebagai pegangan bagi orang yang mengaku muslim, di mana orang yang mengaku muslim tersebut ada tiga macam. Yang pertama, zalimul li nafsi. Manusia mengaku muslim tapi dia berbuat zalim, dia melakukan kezaliman. Siapa mereka itu? Ngaku muslim tapi tidak sholat 5 waktu. Ngaku muslim tapi tidak puasa di bulan suci Ramadan. Ngaku muslim tapi menipu sesama muslim, menipu sesama manusia. Ini zalimul li nafsi. Jenis manusia yang zalim adalah orang yang pintar, orang yang punya kedudukan, orang yang punya status sosial. Pimpinan partai bisa, pimpinan organisasi Islam juga bisa, pimpinan pesantren juga bisa. Biasanya orang yang punya status sosial seperti ini yang dicontohkan oleh ulama adalah orang yang cerdas, orang yang punya status sosial tapi mendekati pintu-pintu kekuasaan, pintu-pintu istana. Atau bahasa lainnya biasa disebut dengan penjilat. Dan orang yang menjilat hanyalah orang yang punya status sosial, hanyalah orang yang punya kedudukan,
hanyalah orang yang berilmu. Kalau orang yang bodoh tidak mungkin bisa menjilat. Kalaupun menjilat tidak ditanggapi jilatannya. Makanya beberapa ulama mengatakan, kalau kamu melihat ada ulama, ada orang yang berilmu mendekati pintu istana, fa'lam, ketahuilah, innahu ulama usu. Ketahuilah bahwa dia itu adalah ulama yang jahat. Ini menurut beberapa ulama. Jenis manusia yang mengaku beriman, yang zalimun li nafsihi, yang ketiga adalah penguasa yang zalim. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana kualitas puasa seorang muslim atau seorang yang mengaku muslim. Penguasa yang menzalimi rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiraru a'immatikum," dan penguasa kalian yang paling jahat adalah man takrahunahu, adalah penguasa yang kalian tidak suka. Ini menunjukkan bahwa di antara kriteria, di antara ciri-ciri pemimpin yang adil, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang juga dicintai oleh rakyatnya. Kalau sudah mayoritas rakyatnya tidak suka sama dia, benci sama dia, wa tada'una alaihi, dan kalian wahai orang-orang mayoritas muslim di sebuah negeri mendoakan kemurkaan bagi pemimpin yang zalim tersebut, wa yada'una alaikum, sementara penguasa yang zalim itu juga tidak suka sama kalian dan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak kalian senangi, maka ketahuilah, kata Rasulullah, itu adalah ciri-ciri penguasa yang zalim di mata Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya zalimun li nafsihi. Dan zalimun li nafsihi ini, manusia, kriteria manusia pertama ini dari yang mengaku muslim yang zalimun li nafsihi ini, di hari raya Idul Fitri seperti ini tidak bisa masuk dalam kategori orang yang kembali fitrah. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia itu dua macam. Dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya. Kalau Allah menginginkan dimaafkan, kalau Allah menginginkan disiksa dulu di neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Tetapi dosa yang berhubungan dengan manusia itu tidak mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya hanya dengan manusia. Rasulullah bersabda, ayyumamru'un istar'ahu wa hu ra'iyatan thumma mata huwa zalimun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Siapa saja di antara pemimpin, siapa saja di antara penguasa sebuah negeri yang Allah berikan kesempatan untuk berkuasa memimpin rakyatnya, tetapi tatkala dia berkuasa dan memimpin rakyatnya dia melakukan kezaliman, dia tidak berlaku adil bagi rakyatnya, kemudian mati dalam kondisi seperti itu, atau tidak bertobat dengan kezalimannya tatkala berkuasa, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini jenis manusia yang mengaku muslim yang pertama, zalimul li nafsihi. Jenis manusia yang kedua dan yang ketiga adalah minhum muqtasid. Ada yang sedang-sedang saja. Di bulan Ramadan dia salat 5 waktu. Dia puasa di bulan Ramadan, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Dia sekali-sekali salat tarawih. Dia sekali-sekali salat tahajud. Dia sekali-sekali nongol hadir di 10 terakhir. Ini muqtasid, biasa-biasa saja. Yang menjadi ukuran terpenting bagi seorang muslim adalah salat 5 waktunya kalau dia rakyat biasa, muslim biasa, dan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Kalau dia penguasa, dia harus berbuat adil. Ini namanya muqtasid. Di luar bulan suci Ramadan tetap jalan. Salat 5 waktunya jalan. Ramah, akhlak dan etikanya terhadap manusia juga jalan, karena ini juga ukuran. Islam itu ada 3, akidah, syariat, dan akhlak. Akhlak ini moral, etika, sopan santun. Ini bagian dari manusia yang muqtasid.
Jenis manusia yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada yang sabik, berpacu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan bukan hanya salat 5 waktu di berjamaah, bukan hanya puasa selama 30 hari, tapi tarawihnya lengkap. Di 10 terakhir qiyamul lailnya juga sempurna, selalu berada di masjid, tilawah Qur'annya sampai berkali-kali khatam. Ini sabiqum bil khairati biidznillah. Di luar bulan suci Ramadan masih tersisa dari amalan ini. Kalau tidak setiap malam qiyamul lail karena sudah terbiasa bangun tengah malam untuk makan sahur, maka untuk bangun qiyamul lail 2 rakaat itu sudah hal yang biasa, berjalan. Ini namanya sabiqun bil khairati biidznillah. Semoga Allah menjadikan kita jenis manusia yang ketiga atau minimal jenis manusia yang kedua. Jenis manusia yang kedua dan yang ketiga inilah yang berhak setelah bulan suci Ramadan diawali dengan salat hari raya Idul Fitri di hari ini, mereka inilah yang berhak untuk kembali kepada fitrah, kembali kayaumi waladathu ummuhu, seperti manusia yang dilahirkan oleh ibunya tidak punya dosa dan tidak punya noda. Dan ditambah setelah itu makanya ada budaya dan kebiasaan saling maaf memaafkan. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, manusia itu masalahnya ada 2. Berhubungan dengan Allah harus diselesaikan, dan berhubungan dengan manusia juga harus diselesaikan. Kalau ada kesalahan-kesalahan dengan manusia, saling memaafkan biar sempurna kita kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu samii'un qaribun mujibud da'wat.